Marwan, dan kemudian ada Mbak Nurita, Mbak Sinta Dewi, dan Mbak Selvi dari Universitas Negeri Malang. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang diisikan tentang latar belakang, project outline dan site perencanaan, kemudian target perencanaan dan kriteria project, dan project output. Selanjutnya adalah identifikasi yang berisikan lokasi pembangunan, data eksistis dan analisis, dan konsep desain. Yang terakhir adalah hasil dengan isi yaitu hasil rancangan, lampiran gambar kerja, serta master budget dan rendering. Kemudian yaitu latar belakang. Pengertian hotel menurut surat keputusan Menteri Perhubungan yang nomornya adalah sebagai berikut, disebutkan hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut, makan dan minum. Sebagai suatu industri jasa, usaha perhotelan itu dalam menyelenggarakannya pelayanannya harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai, seperti antara lain fasilitas penginapan, ruang tamu, tempat parkir, makan dan minum, rekreasi, perlengkapan telekomunikasi, tenaga kerja, transportasi, dan lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha penataan wilayah yang dapat memasukkan unsur komersial. Salah satunya yaitu pembangunan sebuah hotel guna untuk mendukung pendidikan, pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan pemasukan bagi daerah. Hotel yang diusulkan adalah hotel berbintang 4 yang diharapkan mampu mewadahi kegiatan hunian dan masyarakat secara umum. Selanjutnya adalah project outline dan site dari kelompok kami. Project kolaborasi BIM dan Digital Twins ini mengangkat tema hotel konvensi bintang 4 sebagai solusi untuk hunian dan konvensi bagi masyarakat perkotaan di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya lokal. Nah, konsep dasar yang wajib diwadahi pada desain ini adalah bagaimana menyatukan sebuah fasilitas hunian di lingkungan pendidikan dan pemerintahan dengan mengedepankan fasilitas berkonvensi sebagai fasilitas kegiatan utama bagi masyarakat, kampus, dan masyarakat perkotaan. Jadi gagasannya juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti bangunan yang mudah dikerjakan, kemudian material yang mudah didapat, kesehatan, kenyamanan, berwawasan lingkungan, ekoindustri, green building, dan meningkatkan kenyamanan dan kebutuhan pada area hunian dan konvensi. Kemudian yaitu site perencanaannya, yaitu harus berada di lingkungan sekitar pendidikan, pemerintahan, atau perkantoran dengan luas site maksimal 2,5 hektar, serta site direncanakan akan dibangun sarana penunjang seperti contoh rumah sakit, research center, dan terminal terpadu, dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan identifikasi, analisis, dan konsep perencanaan hotel. Salah satu kegiatan di luar kegiatan hotel, kantor perbankan juga direncanakan sebagai menjadi satu bagian di area publik hotel ini. Kemudian yaitu target perencanaannya. Yang pertama integrasi, konektivitas, fleksibilitas, ruang terbuka publik, kemudian identitas, lingkungan berkelanjutan, masyarakat yang kuat, dan memanfaatkan usulan keberadaan moda transportasi publik dan harus dapat desain mengakomodasi hal tersebut sebagai pelengkapnya. Kemudian kriteria proyeknya jumlah lantai minimal 8 lantai sampai 12 lantai. Maksimal hektarnya 2,5 hektar. KDB yaitu 40% sampai 60% dengan podium maksimal 4 lantai. Kelas hotel adalah bintang 4. Kemudian penguatan pada area konvensi, aula ballroom, ruang pertemuan, seminar, meeting, dan lain-lain. Dengan tetap memperhatikan persyaratan ruang untuk hotel kelas bintang 4. Desain juga harus memasukkan unsur budaya lokal untuk eksterior dan interiornya. Selanjutnya adalah project output. Yang dihasilkan dari proyek ini adalah diagram konseptual, kemudian ada denah dan sketsa struktur. Selanjutnya analisa site, yaitu cuaca iklim, musim, analisis, sunpath. Kemudian master budget dan gambar arsitektural yang berisikan tentang rencana tapak atau site plan, kemudian denah tower atau lantai dan denah tiap unit, potongan bangunan melintang dan membujur, potongan lingkungan, tampak bangunan, dan perspektif ruang dalam dan ruang luar. Kemudian yaitu visualisasi, 2 jenis dari ini, tapi kami masukkan semuanya untuk image rendering, kemudian animasi, kemudian ada virtual tour dan augmented reality. Mungkin kita masukkannya ada image rendering sama animasi, Bu. Kemudian ada metode kerjanya.
Yang pertama, software desain ArchiCAD, yaitu untuk 2D drawing dan 3D modeling, serta untuk LED plotting-nya. Kemudian aplikasi SketchUp, yaitu SketchUp redesign untuk analisis cuaca. Kemudian Google untuk referensi, kemudian Microsoft Office Excel untuk master budget, kemudian AutoCAD untuk denah dan sketsa struktur, kemudian aplikasi Enscape untuk foto rendering dan animasi. Selanjutnya adalah identifikasi. Untuk lokasi pembangunan ini, deskripsi setnya itu yaitu luas lahan total 4.760 meter persegi, lalu yang terbangunnya 1.900 meter persegi. Untuk nama proyek sendiri adalah Hotel Konvensi Bintang 4, dan fungsi bangunannya yaitu komersial, penunjang fasilitas pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Lalu untuk akses bangunan terdekat terhadap set ini, untuk di bagian timurnya terdapat bangunan pemerintahan seperti kantor gubernur, kantor wali kota, kantor perusahaan swasta, rumah sakit umum, gereja GPIB, kantor bank BI, kantor PLN, dan lain-lain. Untuk bagian utaranya terdapat permukiman warga di Teluk Luarong dan kantor nasional PT Prima Koal dan SMP Katolik serta rumah sakit di Ragahayu Samarinda dan Elementary School Hema DY dan PT Kalimantan Shipyard. Untuk bagian baratnya itu cuma permukiman warga Teluk Lerong dan untuk bagian selatannya itu Bank BTN. Lanjut. Lalu di sini ada set konteks tata guna lahan. Untuk set konteksnya itu ada pendidikan, yang mana pendidikan itu menunjukkan area yang memiliki fasilitas inisial pendidikan, instansi pendidikan yaitu sekolah. Dan yang warna ungu itu ekonomi, yang dimana menunjukkan area yang memiliki fungsi sebagai tempat komersial. Contohnya yaitu rumah makan, toko, bank, dan lain-lain. Dan untuk warna hijau yaitu sosial, menunjukkan area yang memiliki fungsi sebagai fasilitas penunjang masyarakat. Contohnya yaitu masjid, apotek, taman, dan lain-lain. Lalu untuk yang berwarna oranye yaitu lokasi perencanaan, ya, kawasan sekitar lokasi tergolong kawasan padat penduduk, terlihat dengan permukiman yang mendominasi area sekitar lahan. Selanjutnya untuk data regulasi lahan, yang pertama ada data GSB yaitu garis sempadan bangunan. Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda tentang penataan bangunan Kota Samarinda, GSB yang ditentukan adalah 15 meter. Selanjutnya adalah KLB, koefisien lantai bangunan, yaitu 40% berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 72 Perda Kota Samarinda. Selanjutnya GSB, garis sempadan pagar, yaitu 10 meter, berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang penataan bangunan Kota Samarinda. Lalu untuk koefisien dasar hijau atau KDH, yaitu 30%, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, dan RTH, ruang terbuka hijau, itu sebesar 30%, berdasarkan Permen ATR BPN Nomor 14 Tahun 2002. Untuk potensi lahannya sendiri itu yang pertama ada dekat bangunan gedung pemerintahan yang telah disebutkan di set konteks tadi. Selanjutnya ada potensi lahan yang lain yaitu dekat dengan pusat perbelanjaan dan rekreasi. Lalu lokasi yang strategis berada di tengah kota, aksesibilitas yang mudah karena dekat dengan jalan utama, view utama yang berupa kota Samarinda dan juga Sungai Mahakam, dan di sekitar lokasi belum terdapat gedung hotel yang sekelasnya. Baik, selanjutnya ada analisis site. Jadi dari hasil analisis data existing yang ditemukan, untuk kebisingan sendiri di bagian utara, barat, dan selatan itu memiliki tingkat kebisingan yang cenderung rendah karena didominasi oleh permukiman warga. Sedangkan untuk area timur dari lahan itu cenderung tinggi karena area depannya merupakan eh, jalan Gunung Cermai yang merupakan jalan utama untuk akses ke hotel. Lalu untuk mataharinya sendiri terbit pada area depan lahan dan terbenam di belakang lahan. Dan lahannya ini mengarah ke arah timur. Sedangkan untuk arah angin, angin berasal dari selatan dan timur. Pada bagian selatan kecepatannya cenderung cepat. Sedangkan untuk area timur sendiri cenderung rendah karena berasal dari daerah perkotaan.
Lalu untuk sirkulasi kendaraannya sendiri berasal dari Jalan Gunung Cermai sebagai akses utama dengan kondisi cenderung padat kendaraan. Next. Lalu untuk iklimnya sendiri, em, analisis ini berasal dari Pre-Design dengan hasil analisis yaitu Kota Samarinda memiliki iklim tropis lembab yang menyebabkan kondisi cuaca memiliki kelembapan dan curah hujan relatif tinggi. Dengan rata-rata curah hujannya mencapai 184 mm dan terendah 96 mm. Dengan suhu rata tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dan terendah 24 derajat Celcius. Lalu untuk kondisi site-nya, site ini sedikit berkontur dan juga ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Lalu untuk aksesibilitasnya, lahan ini berada di pinggir jalan raya, sehingga mudah untuk diakses oleh kendaraan besar seperti pemadam kebakaran dan juga loading truck untuk membawa perlengkapan ke dalam hotel. Dan juga kondisi jalan ini belum memiliki trotoar sehingga kurang ramah pejalan kaki. Lalu untuk view site-nya, pada bagian timur eh, terdapat terlihat kota Samarinda dan juga jalan sekunder. Untuk arah utara terdapat perbukitan dan pemukiman warga. Lalu untuk arah barat terdapat perbukitan dan kota Samarinda. Dan untuk arah selatan terlihat Sungai Mahakam. Next. Lalu berikut ialah respon terhadap site. Jadi di sini setelah dilakukan analisis, dilakukan juga solusi terhadap permasalahan yang telah ditemukan. Untuk orientasi matahari sendiri, untuk menghindari paparan sinar matahari berlebih, dapat diaplikasikan sun shading dan juga secondary skin, serta mengatur orientasi bangunan hotel. Lalu untuk kebisingan sendiri dapat diatasi dengan menambah vegetasi di sekitar lahan untuk mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh keadaan sekitar bangunan. Untuk arah angin, penggunaan penghawaan buatan untuk membantu kenyamanan thermal internal. Lalu untuk sirkulasi kendaraan dapat dibantu dengan mengatur akses keluar masuk hotel dengan agar tidak memperparah kondisi jalan utama. Untuk kondisi site sendiri tadi memiliki lahan yang sedikit berkontur dan tumbuhan liar, maka dapat diatasi dengan menggunakan jenis pondasi yang tepat dengan struktur tanah pada lahan dan juga mendesain RTH sebagai penanggulangan terhadap penebangan tumbuhan liar existing. Untuk iklim sendiri dapat diatasi dengan menerapkan aspek arsitektur tropis sebagai bentuk respon terhadap iklim Kota Samarinda. Untuk aksesibilitas dapat diatasi dengan mendesain jalan akses pada lahan hotel yang mudah untuk dilewati oleh kendaraan besar dan ramah untuk pejalan kaki. Sedangkan untuk view site dapat diatasi dengan merancang orientasi hotel dengan mempertimbangkan view existing sebagai tambahan nilai estetika. Next. Berikut ialah analisis kebutuhan berupa tabel kebutuhan ruang. Jadi di sini terdapat list dari ruang utama yang terdapat pada hotel, yaitu terdiri atas kamar eksekutif, kamar deluxe, toilet pada kamar, lobby indoor dan semi indoor, ruang staff dan meeting room, conventional hall, restoran, pantry, kontrol panel, toilet umum, musola, ruang laktasi, taman indoor, gym, locker room, working space, bar, ruang tiket, kolam renang, hingga sauna. Next. Berikut ialah hasil analisis mengenai hubungan antar ruang. Jadi di sini masing-masing warna itu mewakili sebuah arti. Warna hijau pekat itu berarti sangat dekat. Jadi ruangan yang memiliki warna hijau pekat ini memiliki hubungan langsung. Jadi contohnya untuk kamar eksekutif itu memiliki hubungan langsung dengan toilet kamar. Lalu untuk warna hijau yang sedang itu memiliki arti ruangan tersebut berjarak dekat, namun bisa jadi tidak memiliki hubungan langsung. Contohnya yaitu seperti kamar eksekutif dengan pantry dan kontrol panel. Karena ruangan kontrol panel dan pantry tersebut berada di satu lantai yang sama dengan kamar eksekutif, namun tidak memiliki hubungan langsung. Sedangkan warna hijau muda itu berarti ruangan yang memiliki hubungan jauh atau tidak memiliki hubungan langsung. Contohnya ialah kamar eksekutif dengan kolam renang. Karena kolam renang sendiri berada di lantai atas, sedangkan kamar eksekutif berada di lantai di bawahnya. Next.
Selanjutnya untuk analisis rupanya, yaitu transformasi bentuk. Bentuk awal dari bangunan yang kita desain itu berbentuk persegi panjang, kemudian diangkat menjadi bangun ruang berbentuk balok. Selanjutnya dipotong beberapa bagian membentuk seperti huruf L, kemudian dipotong pada bagian depan sehingga akhir dari transformasinya adalah seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan, yang dibagi menjadi area publik, semi publik, privat, dan juga area service. Selanjutnya untuk konsep bangunannya sendiri, perancangan yang kami desain yaitu Hotel Helikon Samarinda menggunakan konsep arsitektur vernakular dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar lahan pembangunan. Selanjutnya penerapan aspek sustainable buildingnya untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya kami memasukkan unsur budaya lokal pada desain yang terletak pada secondary skin dengan ukiran-ukiran bernuansa Dayak dan penggunaan material kayu ulin serta furnitur dan interior dengan gaya rustic. Moodboardnya seperti ada pada gambar. Dan untuk nama hotel sendiri, kami memberikan nama Hotel Helikon, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ketenangan dan kedamaian. Sehingga nama ini mencerminkan komitmen hotel untuk menjadikan tempat perlindungan dan ketenangan bagi para tamu, di mana mereka dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam pengalaman menginap di hotel ini. Selanjutnya adalah hasil rancangan, yaitu gambar arsitektural. Untuk Dena sendiri, pertama ini ada site plan-nya. Untuk tempat-tempat di sini ada tempat parkir yang di bagian kiri, kemudian di depannya ada taman dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya lantai dan untuk lantai pertama. Nah, tidak ada perbedaan banyak, dan di bagian tengah ada ada dua tangga darurat dan 4 lift. Kemudian di sini adalah tempat yang digunakan untuk lahan parkir. Di lantai kedua ada lobby, kemudian ada ruang staff dan meeting room, control panel dan pantry, dan juga restoran, confessional hall, WC, musola, ruang laktasi, dan tempat untuk wudhu. Selanjutnya di lantai ketiga di lantai 2 itu ada WC perempuan dan laki-laki, kemudian ada tempat gym dan ada locker room-nya juga. Kemudian ada pantry, control panels, lift, working space, dan ada taman indoor. Selanjutnya, mulai dari lantai 4 itu difokuskan untuk penempatan kamar, yaitu ada kamar untuk tipe deluxe sebanyak kemudian selanjutnya lanjut. Oke. Selanjutnya di lantai 8 dari lantai 8 ini sampai lantai 10 akan difokuskan untuk kamar eksekutif. Oke. Selanjutnya sampai ke lantai 11. Nah, di lantai 11 kemudian ada sauna, kolam renang, bar, dan ruang tiket. Oke, di sini ada rooftop di lantai 12. Baik, berikut adalah tampak bangunan. Baik, berikut adalah untuk elevation-nya.
Ini elevation bagian timur. Next. Ini adalah bagian utaranya. Selanjutnya, ini adalah bagian selatan. Dan selanjutnya lagi, ini adalah bagian baratnya. Nah, selanjutnya untuk section, ini adalah potongan bagian melintang 1 dari bangunan tersebut. Ini ada potongan melintang bagian 2. Lalu ini adalah potongan melintang yang ketiga. Terus ini adalah potongan melintang yang keempat. Lalu masih ada potongan bujur 1, potongan bujur 2, potongan bujur 3, dan potongan bujur keempat.
kegiatan bisnis. Dari master budget ini kita membutuhkan biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan operasional hotel Halcyon terbagi menjadi 8 jenis, yaitu pengadaan tanah, proyek fisik, biaya bangunan, perlengkapan bangunan, non-standar bangunan, fixed equipment, biaya profesional, dan biaya administrasi. Biaya total yang dibutuhkan adalah 116.661.324.123,18 rupiah. Rincian biaya yang pertama ada biaya pengadaan tanah dengan lahan siap bangun seluas 4.760 meter persegi. Harga per meter perseginya adalah 1.254.002,11 rupiah. Berikutnya adalah pembelian tanah lebih dari 10 meter persegi dikenai pajak dan notaris sebesar 10%. Berikutnya adalah biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%, didapatkan total biayanya adalah 6.864.407.561,16 rupiah. Dan berikutnya adalah biaya proyek fisik dengan total 6.130.271.803,18 rupiah. Selanjutnya adalah biaya bangunan dengan harga dasar untuk bangunan berlantai 12, yaitu harga dasar dikali dengan koefisien jumlah lantai yang kami dapatkan dari tabel yang dikirimkan oleh Pak Rizky. Didapatkan total Rp4.179.000. Untuk lantai bangunan dari ground floor hingga top floor termasuk kolam renang didapatkan jumlah harga Rp48.851.985.804. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini yang keempat ada biaya perlengkapan bangunan. Biaya perlengkapan bangunan ini berasal dari sarana dan prasarana yang digunakan dan difasilitasi oleh Hotel Halcyon, yaitu yang pertama ada alat pengkondisian udara, lift orang, tata suara, jaringan telepon dan komunikasi, elektrikal, sistem proteksi kebakaran, penyambungan utilitas, fondasi dalam, fasilitas difabel, interior, serta sistem penangkal petir khusus. Dengan total biaya perlengkapan bangunan ini senilai Rp40.727.509.211. Next. Selanjutnya ada biaya non-standar bangunan. Di sini, biaya non-standar bangunan terdiri atas glass, curtain wall, serta cladding atau alukobon yang berupa arsitektur bangunan tambahan. Dengan totalnya yaitu Rp1.874.153.292. Kemudian untuk biaya fixed equipment di sini, ada peralatan CCTV, street furniture, dan petunjuk arah mencapai Rp2.442.599.290. Kemudian terdapat biaya jasa profesional. Di sini terdiri dari biaya untuk membayar arsitek dan pengawas serta kontraktor. Dengan total yaitu Rp4.837.586. Kemudian untuk biaya administrasi terdapat menjadi dua, yaitu persetujuan bangunan gedung atau PBG dan perizinan selain persetujuan bangunan gedung atau mencapai total Rp1.465.559.574. Next. Berikutnya, pendapatan hotel didapatkan dari dua jenis pendapatan sewa. Yang pertama adalah pendapatan sewa area publik. Yang kedua adalah pendapatan sewa unit hunian hotel. Pendapatan sewa area publik didapatkan dari fasilitas restoran, convention hall, kolam renang, gym, working space, bar, dan juga sauna dengan jumlah
pendapatan sewa area publik adalah Rp1.932.600.000. Berikutnya, pendapatan sewa unit hunian hotel. Pendapatan ini didapatkan dari 2 tipe kamar, yaitu deluxe dengan jumlah 88 kamar. Harga sewa hariannya adalah Rp1.500.000. Dengan okupansi 50%, didapatkan pendapatan per bulan adalah Rp1.980.000. Berikutnya, untuk tipe kamar eksekutif dengan jumlah kamar adalah 21. Harga sewa hariannya adalah Rp3.500.000. Dengan okupansi 30%, didapatkan pendapatan per bulan adalah Rp661.500.000. Sehingga didapatkan total pendapatan hotel adalah Rp33.630.600.000. Next. Berikutnya adalah biaya tetap didapatkan dari 3 jenis biaya, yaitu biaya melekat sebesar 10%, biaya tidak melekat 10%, dan pajak bangunan 5%. Didapatkan total biaya tetap adalah Rp12.559.186.206,16. Pendapatan bersih per tahun didapatkan dari penjumlahan pendapatan kotor, biaya tetap, dan pajak penghasilan sebesar 5%, yaitu sebesar Rp20.017.843.104,15. Berikutnya dilakukan perhitungan ROE atau Return of Equity dari Hotel Helsion yang didapatkan dari biaya bangunan dibagi dengan pendapatan bersih, yaitu didapatkan nilai akhir sebesar 5,8. Sehingga dari perhitungan di atas didapatkan perkiraan pengembalian investasi pada bangunan Hotel Helsion selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan. Next. Berikutnya ada bagian foto rendering. Untuk gambar atas itu ada di lantai 1. Yang gambar pertama itu merupakan tangga untuk pergi ke lobby, dan di sebelahnya itu main entrance dari hotel ini. Nah, kalau yang di lantai yang di bawahnya merupakan lobby. Di sini kan kami membagi lobbynya menjadi 2, ada indoor, outdoor. Karena sekiranya pengunjung nanti itu ada yang ingin merokok, mereka bisa pergi ke lobby yang outdoor, yang mana itu gambar di tengah. Dan juga kami juga memberikan ruang staff dan meeting room. Dan kalau teman-teman lihat, semuanya ini memiliki tema yang sama, yaitu tema rustic. Yang mana tema ini menekankan pada kesan hangat, material alami. Dalam hal ini kami aplikasinya dengan kayu. Nah, karena kayu ini sudah warnanya coklat, jadi kami tidak ingin terlalu nabrak, sehingga kami mainkan dengan warna putih abu hitam, yang mana itu merupakan warna netral. Yud. Nah, ini untuk kamar bagian deluxe, ada yang bagian samping, di samping kiri, dan eksekutif di sebelahnya. Nah, kamar masing-masing kamar ini tetap sama ya gayanya, tetap menggunakan kayu. Tapi untuk kamar eksekutif itu istilahnya ada kamar di dalam kamar. Jadi gambar pertama yang teman-teman lihat ini merupakan ruang tengah istilahnya. Itu kami bedakan warna lampunya. Kalau kalian teman-teman lihat kan ada berbeda warna sedikit gitu antara ruang tengah dengan kamar satunya. Kenapa? Karena kalau untuk kamar tidur ini kami memberikan lampu yang istilahnya itu namanya warm white. Jadi itu agak kekuningan. Itu karena menurut apa ya? Menurut yang saya baca, kita manusia ini kan perlu kualitas tidur yang bagus. Nah, untuk supaya pengunjung ini memiliki kualitas tidur yang bagus, otomatis mata mereka ini di sepanjang malam harus apa ya, dikurangin intensitas cahaya birunya. Itu kenapa mungkin teman-teman ingat ada anjuran untuk tidak bermain HP sebelum tidur, atau mungkin kalau terpaksa pakai reading mode. Nah, kamar ini mengaplikasikannya mirip seperti itu. Jadi warna lampu di kamar ini kami geser temperaturnya jadi agak hangat, supaya membuat mata dari pengunjung ini lebih rileks, sehingga mendapat kualitas tidur yang lebih baik. Lanjut.
Nah, ini ada bagian walking space, swimming area, swimming pool, bar, dan indoor outdoor garden. Nah, tetap sama, masih sama. Kami menggunakan gayanya juga gaya-gaya rustic. Cuman di sini yang menjadi perhatian kami adalah di bagian swimming pool, bar, dan juga garden. Nah, kita bahas yang di swimming pool dulu. Swimming pool ini kami satukan dengan bar karena mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada contoh yang di mana dia tuh berenang sambil makan. Nah, ini kami aplikasikan secara mirip seperti itu. Dan untuk garden sendiri, walaupun di bawah sudah ada taman, tapi untuk bagian atasnya itu menurut kami kurang karena tamannya sendiri kan juga kecil di bagian bawah. Juga untuk bagian ini juga sesuai dengan apa? Sesuai dengan program ruang apa ya namanya? Sesuai dengan hierarki program ruang kami. Jadi untuk garden ini bisa dibuka apabila orang itu sudah nge-gym atau bahkan habis kerja, mereka bisa santai di sini. Lanjut. Nah, ini foto rendering dari convention hall. Yang ini yang ada ukiran Dayaknya itu convention hall. Ada gym, restoran, dan juga hallway. Nah, seperti yang teman-teman lihat, uh, convention hall, gym, convention hall, restoran, dan juga hallway menggunakan warnanya itu warna warm white juga sama. Kecuali gym, karena kalau di gym ini biasanya orang itu memperhatikan bentuk ototnya. Nah, yang di mana warna lampu yang tegas itu membuat seakan-akan para pengunjung ini percaya diri dengan bentuk badannya. Nanti bisa bisa nih dibuka influencer gym itu nanti bisa lihat ada apa di bagian ototnya itu ada bayangan yang tegas. Nah, ini efek dari lampu warna putih ini yang agak terang. Kalau untuk convention hall, kami berikan warna warm white itu supaya tetap menjadi lebih hangat. Tapi untuk restoran, ini ada yang berbeda. Karena berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh, sebentar, ada jurnalnya Dewi Ayu Nur Anissa dan Kika, mereka apa menguji kalau warna lampu, ya khususnya warm white atau agak kekuningan itu menambah nafsu makan. Jadi makanan itu terlihat enak apabila warnanya itu kita lihat itu bergeser ke hangat. Itu untuk menambah nafsu makan. Dan untuk convention hall dan juga ya convention hall semuanya kami berikan warna warm white untuk supaya seragam dengan yang lain. Oke, lanjut. Dan ini adalah video animasinya. Nah, ini yang tadi kami bilang menggunakan gaya-gaya rustic yang menekankan pada kayu dan juga warna-warnanya yang tidak nabrak. Mungkin nanti bisa diulang ya share screen-nya pakai yang sound-nya diaktifin biar terdengar suara musiknya. Diulang sekarang ya, Pak? Iya, disulang sekarang aja. Stop share dulu. Terus share screen lagi. Sound-nya diaktifin, dicentang. Nah, dah, nggak apa-apa. Ya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok BIM 18A. Mungkin dari Kak Rifda ada yang disampaikan. Oke, saya rasa sih desainnya udah cukup bagus. Cuman mungkin saya mau nanya ini. Yang di set kalian kan sebelumnya ada PLN kan? Bangunan PLN bukan sih? Coba balik. Ada Kak? Ya, itu tuh PLN-nya dipindahin kemana atau udah nggak aktif kah kantornya atau gimana? Izin jawab ya Kak ya. Ya. Jadi untuk PLN tersebut itu dia itu sebenarnya hitungannya kantor, Oke. bukan yang apa, bukan yang ada apa sih namanya, kayak apa ya, alat-alat PLN tuh yang ribet. Jadi hitungannya itu kantor waktu itu. Berarti Jadi itu bank kantornya dipindahin gitu. iya, Udah dapat izin belum? nah itu Ya, saran saya kalau misalnya buat bangunan ke depannya mungkin nanti bangunan sebelumnya harus dipertimbangin juga ya. Soalnya kantor kan, bukan rumah-rumah. Terus Om Rizky ada mau nanya Om Rizky? Saya itu baru masuk ya, jadi sudah terpana aja dengan animasinya. Bagus sih. Ya, saya belum lihat sih sebenarnya semua slide-nya. Eh, Mungkin pertanyaannya lebih ke apa ya? Lebih ke budaya aja gitu. Eh, ada memasukkan unsur budaya lokal nggak di dalam desainnya? Mungkin tadi saya soalnya ketinggalan. Ada budaya Dayak ya? Ada ya? Ada. ada Pak, Ada ya? Oh ya sudah. ada. Itu di bagian secondary skin-nya di apa, di bangunan. Ini ada di PPT-nya nggak sih? Oke oke ya udah cukup Ada. bagus. Sama kami juga ada ngambil dari nilai-nilai Sungai Mahakam itu sendiri, Pak. Oke siap siap. Ya. Ya. Makasih. Oke. Ya sudah, saya tutup ya presentasinya. Jangan lupa diupload yang ini sama itunya ya, rekaman video yang tadi. Oke, Baik, Kak. semangat, selesai. Ya udah, saya izin live ya. Terima Baik, Kak. Terima kasih. kasih, Kak. Terima Sama-sama. kasih, Kak. Terima Kak. kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi